Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk teman-teman semua, terutama untuk teman dari media yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kantor Gema Production dalam rangka preskon usai produksi dari film Uti dan Keke. Untuk memulai acara ini, baiklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat acara, saya panggilkan para talent dan produser untuk duduk di depan teman-teman. Yang pertama, silakan Vanita Posuma. Silakan. Ini adalah pemeran Keke atau Maria ya. Silakan ya. Kemudian saya panggil yang berjilbab, kebetulan dia ada acara namanya Diva, Akbar Londong. Silakan. Bapak produser Seteyir Jampai. Bang Teguh Julianto. Silakan Bang. Untuk Ibu Anisha Queen, co-producer dari Uti dan Keke. Neta Gabrinev. Kasih tepuk tangan yuk. Oke. Meishira. Halo semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanita Posuma. Di sini di Uti dan Keke ini saya berperan sebagai Maria atau Keke. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Akbar Londong yang berperan di Uti Keke, berperan sebagai Ruslan. Halo, Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Neta Gabrinev. Saya berperan di sini sebagai tantenya Keke. Terima kasih. Malam semuanya. Malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semuanya. Saya main di sini sebagai papanya Umar. Halo, perkenalkan nama saya Esther. Saya berperan sebagai Daniel di film Uti dan Keke. Rama Purba. Halo, I'm so sorry karena busy ya, jadi agak telat. Sini yuk, dekat gua biar Iya, halo semuanya. Ini my friend, ada juga Vanita Posuma. Halo sayang. Ada Abai juga ngelihat. Ya, aku di sini aku sebagai teman Iya dan pengawalan juga Iya bersama Keke. Kayak bos dari Keke kecil juga. Dan aku juga di sini caster dan juga apa namanya itu telco, ya kan? Kayak banyak kan di sini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Queen. Kebetulan di film Uti Keke ini saya menjadi co-producer dan juga salah satu yang buat ya, salah satu ide dari Uti Keke sendiri. Semoga sukses teman-teman dan filmnya bisa keterima. Amin. Amin. Sekarang kita langsung minta pendapatnya dari produser Uti dan Keke, Bapak Billy Hasan. Ada lagi, apa? ada Om Mano loh, ada Om Mano itu DOP. Om Mano, yuk temenin saya. Ya, ada Om Mano. Apa Om Mano? Silakan duduk. Ya, silakan perkenalan diri Bang. Halo, nama saya Ano. Di sini saya dipercaya sama Bang Billy untuk mendirect film Uti dan Keke. Makasih. Bang Ano adalah DOP dari film ini. Bang Billy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Billy. Cuman kalau nama aslinya sih di kampung dipanggilnya Nova. Karena di dunia entertain saya banyak dikenal sebagai Billy. Film Uti Keke udah siap untuk rilis. Insya Allah tahun ini kita akan segera tayang. Sama ada titipan nih, salam dari eksekutif produser. Mohon maaf beliau belum bisa hadir malam ini dikarenakan dia masih ada beberapa pekerjaan di luar yang lagi sementara diselesaikan. Saya bercerita singkat tentang film Uti Keke. Film Uti Keke ini diproduksi
ataupun timbul ide UTKK ini semenjak dari tahun 2019 ya. 2019 saya Anissa sama ada satu lagi Mama Kaila merintis bersama tim Cecep sama satu lagi Nova Noviardi. Kami merintis film ini dari 2019 sampai kami kena COVID. Jadi selama 2 tahun kita tidak ada aktivitas untuk pembuatan film OTKK. Dan kemarin di tahun 2022 ini di bulan Juli ya Rama ya? Di bulan Juli ini si Rama juga mengikuti sejak awal pembentukan film OTKK. 2022 bulan Juli kita mulai start persiapan produksi. Juli Agustus kita syuting, selesai di bulan September awal kita sudah selesai. Beberapa hari kemarin kita alhamdulillah film OTKK udah selesai secara total keseluruhan. Insyaallah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan tahun ini kita udah siap untuk tayang. Film ini menggambarkan cerita 2 daerah yang berbeda dari sisi budaya agama, sehingga kami di sini memperlihatkan nilai toleransi, juga sangat banyak edukasi dalam film ini yang bisa kita menjadi contoh bagi teman-teman generasi muda, terutama para pelajar, bahwa untuk meraih cita-cita itu menyampingkan hubungan cinta. Kita mengejar cita-cita sukses guna untuk membangun daerah kita masing-masing. Hanya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bin, tadi pas perkenalan ada satu yang belum tadi saya kenalkan. Meisira, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Meisira. Saya bermain di film Uti dan Keke, berperan sebagai siswa. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita kasih kesempatan untuk Pak Teguh deh. Pak Teguh. Pak. Iya, bisa Abang. Bang, bagaimana pesan-kesannya bermain di film ini, Bang? Ya, dengar dari ceritanya saya senang banget. Dan satu cerita yang berbeda, satu cerita yang nggak sering untuk dituangkan di layar lebar, tentang keberagaman dan tentang toleransi dan tentang budaya. Ini saya sangat mendukung banget untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi, itu sangat bagus. Itu aja. Terima kasih, Bang. Untuk perwakilan pemain pemeran utama Panita Posuma, silakan mengenai kesannya. Karena kan ini berbicara tentang 2 daerah, yaitu Minahasa dan Gorontalo. Kebetulan saya asli Sulawesi Utara atau Minahasa. Mungkin orang berpikir, oh ini akan lebih gampang karena kan asli orang sana dengan bahasanya, tutur katanya. Cuman itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Bangga untuk membawakan nama daerah saya di Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Tetapi dalam berakting pun itu tetap ada apa ya? Tantangan tersendiri. Kata-katanya pun tidak sembarangan. Karena saya orang sana ya udah ngomongnya begitu. Gitu. Jadi tetap ada tantangannya. Bangga membawa nama daerah dan juga mengajarkan kita untuk mengejar mimpi itu bukan halangan dari kemiskinan. Jadi kemiskinan tidak ada menjadi halangan untuk kita mengejar mimpi-mimpi kita. Okay. Itu pesan yang saya dapat di Uti dan Keke. Thank you, Bapak. Untuk Akbar Mondong sendiri, jadi kesan-kesan saya bermain di film Uti dan Keke itu awalnya sempat berpikir sih, kayak tiba-tiba tidak nyangka gitu diajak main di film Uti dan Keke. Sebelumnya saya daftar Akabri, terus gagal, terus diajak sama Om Billy untuk main di film Uti dan Keke. Jadi saya pikir acting itu segampang itu. ternyata butuh energi. Energi. Jadi kayak ini juga pengalaman saya pertama kali main di film. Oke. Selanjutnya Mbak Neta Gabrinev yang kebetulan di satu frame sama Pak Om Roy Martin ya. Iya, terima kasih sama Roy sudah diikut sertakan ke dalam film juga dengan Ayang Anissa, mereka sahabat-sahabat saya. Saya senang sekali ada di film ini dan kebetulan saya berpasangan dengan Om Roy Martin.
cukup grogi sih awalnya, tapi sebenarnya bukan grogi sama Om Roy ya, sama Bang Billy-nya. Nah, menurut saya film ini sangat bagus sekali ya, toleransi umat beragamanya, dan saya senang. Dan di sini juga saya ingin menunjukkan kebetulan sekali anak-anak saya juga Manado gitu, dan dalam keluarga saya juga banyak yang berbeda agama, jadi saya bangga sekali ada di film ini. Jadi ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana toleransi umat beragama. Oke, terima kasih Mbak Eta. Selanjutnya Stayer siapa ya? Kesan dan pesannya saya dapat di film Uti dan Keke ini edukasi sama toleransinya sih, sama ada tantangan juga gitu. Oke, tantangan dalam arti itu saya kan umat Kristiani kan, dan Daniel itu orang Cina ya, agama Konghucu ya, dan itu yang bikin saya tertantang sih gitu. Berikutnya Meshina. Intinya bersyukur, puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk main, masih juga intinya apa yang kita mimpi harus kita ada usaha, dan ini adalah hasilnya. Oke, keren. Apalagi ini pertama kali langsung main film bioskop, wah puji Tuhan. Oke. Terima kasih Meshina. Nah, tadi kan sudah kita simak beberapa komentar dari pemainnya. Kita nggak minta komentar dari tim produksi diwakili oleh Bu Ani. Yes. Komentarnya kenapa Bu Anissa Queen mau bergabung untuk menjadi co-producer pada saat perintisan film Uti dan Keke ini, Bu? Kebetulan di sini juga Pak Billy ini sahabat saya. Bukan hanya itu, dalam cerita Uti Keke sendiri saya tertantang karena tadi ya dengan toleransi beragama yang sangat kental. Dan pembuatan film ini tidak semudah yang seperti kita bayangkan, membalikkan tangan gitu ya. Apalagi ini film layar lebar aja gitu ya, film layar lebar bukan sekedar sinetron atau web series biasa YouTube ya. Jadi penuh tantangan, penuh perjuangan ya. Apalagi kita terhenti dengan COVID kemarin, sempat terhenti. Jadi sedikit banyak tertunda sebenarnya ya. Tapi insya Allah saya yakin ya kan, saya yakin film ini akan segera tayang di bioskop kesayangan Anda semua. Amin, amin, amin. Insya Allah. Oke, terima kasih untuk teman-teman talent, untuk tim produksi. Nah, sekarang silakan kita buka diskus untuk para teman-teman media yang mungkin ada beberapa hal yang mau diketahui atau ditanyakan, silakan. Dengan Prianto dari Metro Aktual.net yang mau saya tanyakan ke Bang Billy dulu. Pemilihan untuk film Uti dan Keke ini terhadap para pemain ini kriterianya seperti apa? Dan mereka masuk dalam film untuk yang nantinya masuk bioskop ini tuh apakah mereka cocok atau mungkin sebelumnya mereka sudah diwawancara atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lokasinya ini kira-kira dalam syutingnya itu ada suka duka nggak dalam untuk penyutingan ini semuanya? Dan yang terakhir ini, apa yang menjadi dasar untuk salah satu para pemain ini yang baru pertama kali dia bermain itu, maka mereka ini harus yang untuk pertama kali main ini, kira-kira ada nggak sesuatu yang harus ditekan bagi salah satu pemain ini yang baru mulai syuting? Jadi dulu, terima kasih. Ya, pertanyaan abang pertama, kalau kita pembuatan film Uti Keke itu kan ada skenario bang. Jadi dari skenario itu kita melihat pemain. Dari situ kita memilih pemain. Memang Uti Keke ini udah beberapa kali pergantian pemain. Udah kalau dibilang udah 6 kali apa 5 kali pergantian pemain. Karena gini, saya juga sebagai produser dan kita teman-teman produksi merasa heran kok yang kita sudah pilih dan kita lock, ternyata pada saat kita mau jalan mereka nggak bisa dan berhalangan. Dan ketika itu kami memilih lagi pemain, dan ya alhamdulillah kita dapat pemain yang benar-benar masuk pas dengan skenario yang memang dibutuhkan oleh skenario. Jadi ya mereka dipilih bukan hanya dipilih oh ya ini, oh ya ini, oh ya ini, tapi benar-benar yang dilihat secara
penokohannya, apakah dia sesuai nggak dia sebagai seorang Ruslan, sesuai nggak dia seorang Dania, sesuai nggak dia seorang Keke. Jadi butuh waktu juga. Dan kita kemarin memang film ini karena memang tertunda 2 tahun lebih ya. Jadi untuk pemilihan pemain ya benar-benar cukup waktu lama. Yang kedua tadi, kalau suka dan duka banyak banget. Banyak banget deh. Sampai hari ini pun suka dan dukanya masih ada. Bukan dalam hal ini ya, tapi kita tuh udah kayak keluarga. Jadi kita di lokasi pun ya satu base camp, terus ada satu ya udah kita sama-sama ya itu pun dirasain karena film UTKK ada 3 lokasi syuting ya. Pertama Gorontalo, yang kedua kita syuting di Manado, yang ketiga kita syuting di Jakarta. Jadi 3 lokasi ini yang membuat kita tuh semakin lebih erat lagi sampai hari ini. Itu aspek sukanya ya. Kalau Ya. dukanya mungkin dukanya. Kalau dukanya cukup banyak sih. Ada yang gak pulang. Nah, contohnya Gary berapa hari ya dia syutingnya, tapi karena merasa udah seperti keluarga dia menunda sehari. Jadi berat hati untuk ninggalin lokasi syuting. Satu lagi yang Satu lagi ya. pertama kali yang baru syuting, apakah mereka ditahan atau bagaimana? Pemain yang baru pertama kali syuting tadi. Oh iya, UTKK itu ada 2 pemain nasional sama pemain lokal. Nah, pemain lokal yang kita pilih ada Mesira, terus ada Steyer juga, Akbar. Tapi karena mereka niat dan mereka benar-benar mempunyai keinginan untuk terjun ke dunia acting, dengan waktu 1 bulan kita bimbing dia, ya alhamdulillah mereka bisa bermain dengan baik. Malah menjadi suatu persaingan yang cukup lumayan di lokasi, pemain nasional sama pemain lokal gitu, sehingga mendorong pemain nasional harus 1 take, nggak bisa bertek-tek beberapa kali karena pemain lokal aja bisa 1 take. Jadi itu saling mendukung sehingga adegan di film itu menjadi baik. Terima kasih Pak Produser. Mungkin ada lagi? Film ini pesan-pesannya untuk anak muda apa sih gitu? Nah itu aja. Oke. Yang jawab artisnya ya. Jadi pesan dalam UTKK ini untuk anak muda pastinya ya seperti yang sudah dibilang tadi Kak Billy, menyampingkan itu perasaan cinta demi untuk mengejar cita-cita dan memperkuat atau mempererat persahabatan sehingga bisa mencapai impian mereka bersama-sama. Berlanjut ke Rama juga, saya pengen komentar tadi dari pertanyaan ibu itu. Kan kamu udah selama syuting ikut tuh, terus di luar syuting pun kamu mendalami. Aku menyaksikan apa yang mereka lakukan ya. Silakan. Apa tadi pesan dan kesannya untuk milenial kaum muda ya? Oke. Mungkin banyak banget aktor aktris yang mengatakan ada cinta location atau cinta lokasi ya, yang dimana betul-betul Unti dan KK ini nggak hanya sebuah film, tapi itu kenyataan ya. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang biasa dan bahkan sampai hari ini pun bakal terjadi seperti itu. Jadi buat milenial, apapun yang kalian lihat, satu karya Indonesia pastinya, walaupun nanti ada something problem, cintailah karya-karya Indonesia. Seperti itu. Thank you. Terima kasih. Adi dari Arena News mau nanya aja nih ke semua cast, produser dan juga tim kreatif. Ini kan ada beberapa spot-spot yang terkenal gitu maksudnya. Itu udah berapa lama mencari spot yang notabene di film ini menjadi sebuah sebuah kebanggaan lah. Jadi bisa dibilang Indonesia banget gitu. Karena kan jujur kan tadi udah dijelasin juga pesan dan kesan untuk pesan moral bahwa film ini untuk bagaimana menggugah rasa nasionalisme, rasa kerukunan dan segala macam itu. Yang pertama, yang kedua, kira-kira ke depan untuk cast, tim kreatif, produser dan juga yang lainnya
Ada nggak kira-kira ini mau dibikin seriesnya? Karena kan notabene kan segala sesuatu kan mesti ada rencana awal dan juga ada goals yang akan dicapai ke depan. Oke, terima kasih, Mas. Sebelum produser, mungkin saya mencoba jawab dikit ya. Karena saya juga di awal adalah ikut proses film Uti dan Keke. Film Uti dan Keke ini kita istilahnya membuka babat alasnya itu dari tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi pas beresnya itu kita di babak awal itu sampai Desember ya. Nah kan pandemi dimulainya tanggal Januari 2020. Nah memang kenapa kita di film ini sampai menemukan spot-spot yang begitu indah di Gorontalo atau di Manado, karena kita udah mengeksplor selama itu. Untuk kemungkinan film ini ada di series ataupun part 2, insya Allah itu ada, doakan saja. Dan mungkin lengkapnya tambahan dari Pak Produser sendiri, silahkan Pak. Lokasi syuting yang ada di Manado dan Gorontalo, kami lebih mengarah ke apa yang ada di Gorontalo. Hari ini di pariwisata juga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menginginkan kita sebagai pelaku sinias mengangkat apa yang ada di Indonesia, mengangkat apa yang menjadi sudut pandang untuk wisatawan datang ke Indonesia tuh ada apa di Indonesia. Makanya lewat film ini saya mengangkat beberapa spot lokasi pariwisata yang ada di Manado dan Gorontalo, sama juga ada di Jakarta, yang merupakan kemungkinan belum diketahui oleh daerah lain ataupun di luar Indonesia. Selama ini kan orang hanya melihat Bali, Indonesia Bali, tapi di Sulawesi dari berbicara laut, Sulawesi itu wilayah timur itu terkenal dengan panorama laut yang begitu indah. Pantai masih original tanpa belum ada sentuhan yang bernuansa terlalu berat kayak Ancol itu udah ada banyak sentuhan. Tapi kalau di Sulawesi itu benar-benar real, alami. Kayak yang saya sajikan, Pantai Kurinang itu pasir putih masih alami, pantai juga Gangga itu masih benar-benar pantai alami dengan tumbuh karangnya masih benar-benar belum ada sentuhan apa-apa. Nah makanya saya membuat film OTKK ini juga ikut serta dalam program pemerintah untuk mengangkat budaya dan pariwisata yang ada di Indonesia yang kita sangat cintai. Sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah atau mungkin sudah di ACC? Kalau dari pemerintah daerah, dari Manado dan Gorontalo sama daerah yang kemarin di Jakarta kita ini kan, ya, terutama pemerintah Gorontalo dan Sulawesi Utara itu sangat mendukung, memberikan kita izin untuk silakan mengambil spot di mana aja yang ada di Gorontalo sama di Manado. Sama satu lagi, selama ini yang saya lupa nih, dalam film ini juga saya bukan hanya berbicara pariwisata, kemungkinan masyarakat Indonesia belum ada yang tahu Gorontalo itu adalah kota di Indonesia yang merdeka pertama. Tahun 1942, tanggal 23 Januari, kami Gorontalo sudah mengibarkan bendera merah putih. Dan itu saya sajikan di film ini. Ada kemungkinan tidak dibikin series atau untuk part-part selanjutnya film ini? Rencana saya sama eksekutif produser sama co-produser sama tim produksi, begitu OTKK ini tayang, kami mempersiapkan OTKK 2 karena memang film ini kami putus gantung filmnya, jadi tidak tuntas. Jadi ketika ini sudah tayang, kami tim produksi langsung mempersiapkan OTKK part 2. Nah itu kita berkembang, kemungkinan kita berkembang ke daerah Bali. Itu karena mulai berbicara si Keke, Daniel, si Ruslan, sama Umar itu mulai merasa. Sorry interupsi, jangan banyak-banyak contekannya Pak. Biar orang-orang. Nggak usah diceritain banget atau mungkin harus nanti ke luar negeri, ke Hongkong. Ada peluang itu kita di sana.
Oke, kurang lebih seperti itu mungkin. Saya mau nanya yang baru pertama kali syuting aja, ada 3 orang. Kalau nanti juga statementnya aja, ini kira-kira ada beban nggak menghadapi para pemain senior? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah grogi seperti menghadapi Ron Martin sama juga itu seperti apa? Kira-kira ada istimewa apa dari pertama kali ikut syuting di UTI dan KK? Itu aja dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Untuk pertanyaan, untuk jawaban saya, kalau mau bilang grogi, enggak ya, soalnya pakai bahasa Manado sendiri, jadi nggak ada ini ya. Udah, itu aja, nggak ada ini. Yang paling istimewa? Istimewa bisa ketemu banyak artis. Jujur. Iya, kan nggak masalah. Ya kan kalau waktu masih kecil kan lihat di televisi doang. Ya, oke. Sekarang ini gini. Udah lihat nyata. Bersyukur. Dan bisa bermain bareng ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Nisira. Stayer. Kalau grogi sih jujur ada, ya ada itu grogi. Tapi kita berusaha untuk mengimbangi gitu. Sebagai pemain baru juga kan, kita nggak mungkin pasti kita ada pertanyaan-pertanyaan di balik itu semua kan. Kayak ini gimana nih gitu, ini gimana caranya, nah pasti gitu. Gitu sih. Karena mungkin Stayer itu Bang dia selalu coaching terus. Pernah cerita ke saya juga, dan tadi pun kata Pak Billy pun malah satu take one take pernah ya. Iya. Nah gitu. Iya. Iya. Ada kesan yang istimewa nggak selama produksi film? Cilok sih nggak ada. Tapi kalau istimewanya tuh kita bisa jadi sahabat. Oke. Gitu sih, itu aja. Oke. Berikutnya ini Akbar Ruslan. Kalau yang pertama kan mirip kayak Sisira sih, ibaratnya kayak Iya. ketemu artis Iya. gitu kan. Oke, ada lagi? Ya, Mungkin untuk case utamanya atau ya. Nanti kalau misalnya filmnya sudah ditayangkan, ada nggak sih jumpa fans gitu? saya wakili jawab. Kalau itu mah udah sangat ada Bu. Kemungkinan kita insya Allah Galakun kita akan pertama di daerah, 2 daerah itu Gorontalo sama Manado. Peluang terbesar setelah tayang di Gorontalo dan Manado, kita ada gala juga di Jakarta. Dan alhamdulillah kita udah confirm dengan pejabat atau tokoh-tokoh nasional untuk bisa menghadiri nonton film bareng Uti dan Keke. Contekannya mungkin pas saya kasih contekan ya, Pak Sandiaga Uno, malah kemarin IP konfirm ke saya, Pak Ahok pun akan insya Allah akan menghadiri acara nonton bareng kita ini. Oke nggak sih? Ini saya mau tanya dengan Bunda, produser dan produser yang punya ide sendiri. Jadi pertanyaannya mungkin agak ringan dan agak berat. Ini terkait dengan dunia nyata percintaan di negara Indonesia. Kita tahu kalau percintaan perbedaan agama itu kan kalau pada saat menikah itu kan pasti tentang orang tua. Karena apalagi sekarang ini lagi rame-ramenya undang-undang perbedaan agama, pernikahan perbedaan agama. Kira-kira ada tantangan tersendiri nggak Bunda dengan film dengan cinta yang beda agama ini? Nah itu dia. PR ya. Nanti kira-kira ada pesan nggak dari film ini? Di sini kan dikatakan perbedaan agama sebenarnya kan tidak boleh dibeda-bedakan menjadi kesatuan ya. Tapi ya gak sulit sih ya kalau sudah menyangkut agama, ya kan. Buat saya sendiri atau umum nih? Saya sendiri tim PR. Ya saya sih sebenarnya tidak pernah membeda-bedakan agama manapun gitu, ya kan. Dan kebetulan sekali juga saya lagi deket sama orang yang beda agama. Jadi kita jalani sesuai ini ya, kemampuan kita itu sih. Banyak sekarang memang yang pernikahan pun yang beda agama gitu, tapi masing-masing kita kan punya penilaian masing-masing ya gitu. Agak berat memang kalau sudah menyangkut agama. Saya tapi toleransi beragama saya memang cukup saya dari SMP saya sekolahnya di Kristen, SMA di Kristen, tapi di SD sendiri saya Islamnya benar-benar gitu, Muslim gitu. Teman-teman saya juga rata-rata banyak orang bukan Muslimnya.
kayak gitu, toleransi. Makanya saya tertarik dengan film Uti KK ini, gitu. Terima kasih. PR ini. PR ya. Dan ini kali ya Bang, mungkin untuk tema toleransi mengangkat perbedaan agama, dan memang film ini selain toleransi kita menunjukkan aspek edukasi dan kolaborasi tadi antara dua daerah Gorontalo dan Manado. Edukasinya itu maksudnya untuk mengejar cita-cita, kita tidak harus selalu berlatar belakang dari orang yang berada ya, yang orang biasa pun itu yang digali di film ini. Yang mungkin aspek-aspek yang saya sebutkan tadi yang mendasari orang-orang kaptennya di film ini untuk memproduksi film Uti dan KK ini. Terima kasih. Ya, saya Musa dari Fame Indonesia, juga di inews.com. Oke, saya dari tadi tidak mendengar bahwa ide Uti dan KK itu ide kreatifnya dari mana, atau ada cerita dari tradisional gitu, bisa diungkap di situ. Dan di situ kan ada torang lebe dan saudara. Biasanya artinya itu apa, dan cerita ini kenapa diangkat di film ini? Mungkin ada ide dari seseorang atau cerita atau memang fiktif. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Silakan Pak Produser ini. Ini adalah suatu pertanyaan yang saya anggap ini benar-benar bagus banget. Film ini, ide cerita itu berasal dari awalnya itu saya menghadiri pemilihan Putri Indonesia. Ketika daerah Gorontalo disebut, semua orang yang ada di gedung itu saling nengok dan nanya, Gorontalo itu dari mana ya? Samping kiri kanan saya ngomong Sumatera, ada yang Kalimantan. Saya sebagai seorang pelaku seni di sini merasa tertantang. Kok gue bikin film, tapi kok daerah gue nggak ada yang tahu gitu. Di situ pertama awal saya terdorong untuk gue harus bikin film tentang Gorontalo. Ketika saya pulang, saya mencoba melihat di daerah saya sampai di mana masyarakat Gorontalo trust terhadap dunia seni khususnya perfilman. Tapi begitu saya nyampe di sana, ternyata youtuber yang ada di Gorontalo ternyata banyak banget. Dari situ saya berdiskus dengan seorang pemimpin daerah, kebetulan dia salah satu pencetus ide cerita, Prof. Nelson Pomalingo, dia Bupati Kabupaten Gorontalo, ngobrol dengan saya dan beliau ngomong, udah saatnya kita memfilmkan daerah Gorontalo. Karena Gorontalo itu sendiri adalah daerah yang pertama merdeka di Indonesia dan banyak sejarah, dan orang-orang dikenal dari daerah Gorontalo. Ada HB Yasin, ada Habibie, ada Jas Padudu, tapi daerah mereka, tanah kelahiran pun Indonesia tidak mengetahui. Dan pengibaran pertama bendera merah putih di kota Serambi, Madinah, Gorontalo tahun 1942 tanggal 23 Januari, itu kemungkinan kecil orang Indonesia tuh tahu. Makanya kata Bupati, ayo saatnya Gorontalo kamu tampilkan secara nasional lewat film. Karena kalau kita ngomong terlalu berat untuk masuk ke pemikiran masing-masing daerah. Tapi kalau lewat film akan sampai di benak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, slogan Torang Lebih Dari Saudara. Manado, Sulawesi Utara itu slogannya Torang Semua Basudara. Tapi di film OTKK kami membuat lebih dari itu, bahwa Torang lebih dari saudara. Maksudnya secara bahasa Indonesia, kita semuanya ini lebih dari saudara. Kalau kita mengilas balik di agama saya, di Muslim, kita kan semuanya berasal dari satu Nabi. Jadi dengan slogan ini akan lebih memperkuat bahwa kita lebih dari saudara. Buang pertikaian, buang segala macam, kita sama-sama NKRI. Ada lagi? Ya, untuk Papa. Iya, untuk Papa. Bapak komentar Bapak sendiri untuk teman-teman yang ikut bergabung atau pemain baru yang baru pertama kali syuting di film ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali pengalaman dalam dunia perfilman itu, ya kita nggak bisa entengin juga, karena kita nggak tahu nih. Biasa kan mungkin ada udah
basicnya mereka. Biarpun mereka baru pertama kali main film, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan lebih bagus dari kita. Karena dari kita yang udah punya pengalaman dalam perfilman atau sinetron. Bangga karena mereka juga baru pertama kali dan mereka bisa memerankan atau memecahkan challenge mereka sendiri. Aku pertama kali berkecimpung di entertain itu mulai dari bernyanyi. Fafa Vanita punya album rohani. Setelah berkecimpung di dunia tarik suara, Fafa juga punya single dan juga sinetron. Udah ada sinetron, mungkin ada yang kenal Buku Harian Seorang Istri, Buku Harian Seorang Istri sama Anak Jali, Anak Soleha Jali, Jali Anak Soleha, MNC-TV, dan juga ada Pernikahan Palsu bersama Marian Melina dan juga Anggika. Di situ juga ada Umar Lubis. Dan film pertama aku itu film lokal juga bersama Kak Mongol. Itu judulnya Tom and Jerry. Waktu itu di Manado juga. Abis itu film kedua aku ini Putih Dengkeke. Itu sih. Dan untuk kegiatan lain itu fashion show dan photoshoot, fashion show juga jalan. Sama Miss-Missan. Oke. Itu juga ya. Tahun 2020 aku mengikuti pemilihan Putri Pariwisata Sulawesi Utara, mewakili Sulawesi Utara ke nasional, akhirnya mendapatkan runner up atau Miss Sport Tourism Indonesia 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah alamin, akhirnya acara kita preskon dalam rangka film Putih dan Keke sudah rampung diproduksi dan akan segera ditayangkan di bioskop kesayangan Anda. Nah, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman media, untuk para cast film Putih dan Keke, untuk tim produksi, produser, co-produser, DOP dan kasdir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.